Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herlam Rifin, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya akan membahas tentang keberlanjutan mata kuliah jurnalistik pada bab 3, di mana bab 3 ini kita akan membahas tentang anatomi dan proses penulisan berita. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu berita? Berita adalah suatu laporan atau gagasan penting, ya, fakta yang relevan, dimana itu yang akan menarik di mata masyarakat sebagai informasi dan akan disebarkan melalui media massa atau media apapun itu. Berita bukan hanya fakta yang mentah, melainkan berita itu sebuah proses seleksi dari apa yang relevan bagi masyarakat dan penting bagi masyarakat. Impactnya akan kembali lagi ke masyarakat. Kriteria fundamental sebagai elemen kunci di mana agar sebuah peristiwa itu layak diliput dan disajikan menjadi sebuah berita. Berita harus bersifat aktual, di mana sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi atau setelah terjadi itu akan menambah nilai penting. Semakin baru maka akan semakin tinggi nilai beritanya. Berita harus berupa sebuah fakta yang bisa diverifikasi dan bisa dibuktikan kebenarannya, bukan spekulasi atau opini pribadi. Sebuah kredibilitas bergantung pada akurasi fakta. Kriteria yang ketiga, berita harus bersifat penting, di mana peristiwa harus memiliki dampak signifikan atau relevansi bagi banyak orang, seringkali melibatkan tokoh atau institusi penting. Berita harus mampu menarik perhatian dan rasa ingin tahu publik atau khalayak ramai tentang suatu konflik atau aspek human interest yang menyentuh emosi publik terhadap berita tersebut. Struktur atau komponen piramida terbalik. Nah, biasanya suatu berita itu di awal akan membahas tentang suatu hal-hal pokok yang mengandung struktural 5W1H. Nah, yang kedua itu pengembangan suatu berita, di mana itu berisi tentang latar belakang atau sejenisnya. Yang ketiga, bagian penutup itu biasanya ada penambahan suatu informasi terkait tentang hal-hal yang baru saja diberitakan. Bicara tentang unsur berita, di mana ini ada 5W1H. Apa yang terjadi di suatu daerah? Siapa yang menjadi korban atau individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu berita. Where, di mana suatu kejadian itu bisa terjadi, atau di mana kejadian itu terjadi. Why, alasan atau motif dari suatu kejadian, suatu peristiwa. Bagaimana kok penurunan harga bahan pokok misalkan bisa terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana proses pasca kronologi dan suatu peristiwa itu bisa terjadi. Bagaimana prosesnya? Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin atas kesimpulannya,
kita tadi awal itu membahas tentang suatu berita. Yang kedua itu tentang piramida terbalik atau susunan dari awal penyampaian berita. Mungkin ada proses melalui wawancara untuk mengambil informasi lebih lanjut tentang suatu peristiwa. Yang ketiga ada bagian penutup sebagai berita tambahan atau informasi tambahan untuk publik. Dan yang ketiga atau yang keempat tadi kita membahas tentang unsur berita, di mana itu berisi tentang 5W dan 1H. Mungkin sebuah berita belum bisa dianggap valid atau tidak bisa direlevansi, tidak relevan dengan kita ketika 5W dan 1H nya itu tidak masuk dalam suatu struktural berita. Seperti itu kesimpulannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mungkin jika ada tambahan boleh komen. Terima kasih. Saya Herlam Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.